Renungan Hari Minggu Paskah ketiga. Panggilan mewujudkan kasih Allah sebagai gembala umat. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 32, ayat 40b sampai 41. Bacaan kedua diambil dari Kitab Wahyu bab 5 ayat 11 sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Saudara-saudariku terkasih, membahasakan atau mengungkapkan bahasa kasih itu sangat gampang dan selalu indah. Banyak orang bisa melaksanakannya. Namun mempraktekkan bahasa kasih yang diungkapkan itu sangat sulit, dan bahkan hanya segelintir orang yang memiliki hati nurani yang baik dan mampu melaksanakannya. Bacaan-bacaan hari ini dapat menghantar kita untuk lebih mendalami sikap dan komitmen kita dalam mewujudkan kasih terhadap Allah dan sesama manusia. Pertama, kasih para murid dimurnikan dan dipertegas. Saudara-saudariku terkasih, perjumpaan Yesus dengan para murid di Danau Tiberias. Inisiatif untuk membangkitkan komitmen para murid untuk memurnikan dan mempertegas panggilan dalam mewujud nyatakan kasih terhadap Allah dan sesama bersumber dari Yesus Kristus sendiri. Setelah kebangkitannya, ia datang ke pantai itu dan menyapa para murid yang sedang membereskan jala mereka. Para murid kembali ke rutinitas awal, dan Yesus hadir untuk memberikan perintah baru yang mendatangkan berkat. Ia hadir untuk memberikan peneguhan. Ia hadir untuk memenuhi kerinduan para murid. Ia hadir untuk membangkitkan harapan bagi mereka. Ia memberikan perintah baru. Ia sendiri menyediakan ikan dan roti yang sudah siap untuk dinikmati dalam sarapan pagi. Dengan sikap ini, Yesus mau menegaskan bahwa jangan takut, aku sudah hidup dan aku senantiasa akan bersama kamu. Mereka akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Mereka tidak mempertanyakan lagi soal kebangkitan Yesus. Yesus sungguh hidup dan ada bersama mereka. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan dan penyerahan tugas baru kepada Petrus. Ungkapan pemurnian komitmen dan penyerahan tugas kepadanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ini diulang sebanyak 3 kali. 3 pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada Petrus dianggap sebagai penghapusan 3 penyangkalan Petrus kepada Yesus waktu sengsaranya. Di samping itu, 3 pernyataan ini merupakan syarat pertama yang harus dimiliki oleh seorang gembala dan pemimpin. Di sini jelas bagi kita bahwa Petrus mendapat tugas baru dari Yesus untuk menjadi gembala dan pemimpin bagi murid-murid, gembala dan pemimpin bagi umat dan gereja. Panggilan Yesus adalah panggilan kepercayaan yang menuntut kesediaan dan kerelaan tanpa syarat untuk mengikuti Dia. Kedua,
kasih para murid akan Kristus dipertanggungjawabkan. Saudara-saudariku terkasih, Lukas memberikan catatan tentang sikap para murid yang dengan gembira, berani, dan tegas mempertanggungjawabkan iman mereka akan Kristus yang bangkit kepada tokoh agama Yahudi. Tuntutan dan larangan agar tidak mewartakan Kristus yang bangkit dipertanggungjawabkan oleh para murid dengan mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah dan kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan dan bunuh. Dia telah ditinggikan oleh Allah dan ditetapkan sebagai pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan mengalami pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi, dan Roh Kudus dikaruniakan kepada semua orang yang taat kepadanya. Petrus dengan penuh kuasa Roh Kudus mampu mengajak para pendakwa agar percaya dan bertobat. Dengan tindakan dan kesaksian Petrus ini, mereka sungguh melaksanakan tanggung jawab yang diserahkan kepada mereka. Mereka tidak lagi memandang tugas itu sebagai beban, penderitaan, tetapi dianggap pantas menderita atas nama Yesus dan karena Yesus. Mereka menunjukkan diri, sikap kesatria, tidak pernah menggerutu dalam sengsara dan penderitaan, tidak takut. Mereka rela menerima penderitaan dengan senang hati. Semangat kesatria ini adalah warisan yang mereka terima dari Yesus sebagai wujud dari pengungkapan kasih seorang pemimpin dan gembala. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana kita dapat memaknai peristiwa iman ini dalam hidup kita? Pertama, kita coba wujudkan sikap dan panggilan kita. Bertanggung jawab yang sungguh atas tugas yang diserahkan kepada kita masing-masing. Ingat janji baptis, janji perkawinan, janji pada saat kita menerima tugas tertentu. Konkretnya adalah bertanggung jawab terhadap keluarga, sebagai suami istri dan anak-anak. Bertanggung jawab terhadap gereja dan masyarakat. Kedua, bukan hanya asal menjawab, tetapi yang dituntut adalah kita harus berbuat dan bersaksi. Jadi gembala dan pemimpin. Ingat tridharma tugas kita sebagai orang tua. Yang ketiga, berkat apa yang harus kita terima untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Bila kita taat kepada Yesus, kita akan layak di hadapannya.